Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kembali kita akan membahas proyek strategi nasional yang ada di Jakarta. Salah satunya yaitu mega proyek NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Dan NCICD ini teman-teman merupakan rekomendasi dari si mantan penjajah di Indonesia, yaitu Belanda teman-teman. Belanda menyarankan kita dari tahun 2014 ya untuk sesegera mungkin dilaksanakannya tanggul pesisir pantai ataupun tanggul laut. Jika tidak segera dilaksanakan, maka bisa dipastikan beberapa tahun ke depan ini pesisir utara Jakarta akan hilang dari peta dunia. Karena setiap tahunnya itu di kutub utara dan kutub selatan itu esnya terus mencair ya, sehingga mau tidak mau maka volume air laut juga akan naik, ditambah lagi penggunaan air tanah yang berlebih di Jakarta, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat tanah terus terjadi ya, 10-15 cm itu penurunan tanahnya, sehingga pemerintah kita mengambil satu kebijakan ya, dimana salah satunya itu melarang penggunaan air tanah, dan dibangunkannya lah NCICD ini teman-teman. Dan persoalan utama di Jakarta itu untuk masalah banjirnya itu adalah 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah banjir rob. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor. Yang kedua adalah hujan lokal. Dan yang ketiga adalah banjir rob. Dan ketiga hal tersebut sudah diantisipasi sangat baik sekali oleh pemerintah kita ya teman-teman, melalui yang pertama itu adalah banjir kiriman, karena di Jakarta ini merupakan dataran rendah ya ataupun cekungan, sehingga Bogor salah satu daerah yang tinggi ya, mau tidak mau maka airnya itu akan mengalir ke pesisir utara Jakarta melalui Kali Ciliwung ya di puncak Bogor sana, sehingga dibendunglah di air tersebut agar turunnya pelan di Jakarta ya, dengan dibuatkannya bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa menahan kurang lebih 30% aliran deras air yang akan turun di Jakarta, agar aliran air tersebut bisa pelan ya turunnya, bukan air bah yang turun di Jakarta. Terus yang kedua adalah hujan lokal. Ini diantisipasi melalui 2 mega proyek ya teman-teman. Yang pertama adalah proyek sodetan Kali Ciliwung yang sudah diresmikan oleh Presiden tercinta kita Pak Joko Widodo. Dan yang kedua adalah proyek 942 milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, proyek 942 ini adalah 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan 942 ini teman-teman tidak hanya 942 saja ya, ini sebenarnya induk proyek sebenarnya teman-teman. Jadi per induk proyeknya itu dia ada turunannya ke bawah seperti MLM, sistem akar ya. Contohnya seperti proyek Arta Gading ya, polder Arta Gading itu turunannya merupakan polder Kampung Betik, terus Kampung Ambon, dan polder Pulau Mas kalau tidak salah teman-teman. Begitupun waduknya, dan 2 sungai yang di normalisasi ya teman-teman. Jadi ini per induk proyek. Terus yang ketiga adalah banjir rob, karena permasalahan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ini adalah banjir rob, maka dibuatkanlah proyek NCICD ini teman-teman, yang di depan kita ini yang sedang berjalan ya.
Dan proyek NCSD ini sendiri teman-teman, ini terbagi atas 2 tupoksi ya, miliknya pemerintah pusat di bawah PUPR dan miliknya SDA DKI Jakarta. Dan yang miliknya SDA DKI Jakarta itu ada 6 teman-teman. Yang pertama adalah Pantai Nizam, terus yang kedua Pelabuhan Sunda Kelapa, yang ketiga Pantai Mutiara, yang keempat adalah Kali Blencong, yang kelima dan 6 ini saya lupa teman-teman. Pokoknya ada 6 tupoksinya ya untuk DKI Jakarta, dan proyek itu sudah dikerjakan dari tahun 2017 hingga saat ini teman-teman. Dan untuk SDA DKI Jakarta setahu saya itu sudah hampir selesai itu proyek teman-teman. Tapi ini belum selesai semuanya ya teman-teman, karena di Jakarta setahu saya di pesisir utara Jakartanya itu ada 46 km kalau tidak salah, dan baru dikerjakan sekitar kurang lebih 15 km teman-teman. Maaf kalau agak sedikit salah ya jauh penyelesaian proyeknya. Cuma memang ini bukan perkara mudah ya teman-teman untuk menanggul pesisir utara Jakarta, karena pesisir utara Jakarta ini juga bersinggungan dengan nelayan ya, seperti di pantai di Cilincing sana ya, itu juga banyak saudara-saudara kita dari nelayan yang memang kita harus carikan solusi juga pastinya ya, tidak bisa asal main pindahin saja karena ini manusia yang mau dipindahin ya. Dan di depan kita ini merupakan tongkang ya. Di atas tongkang ini banyak sekali kita lihat alat-alat berat. Yang sisi kiri itu adalah kren, terus tengahnya itu adalah spoon pel, terus di atas spoon pel tersebut ataupun silinder beton ya, itu adalah kren juga. Terus sebelah sananya lagi itu adalah alat press silinder beton teman-teman. Jadi ini kalau kalian mau tahu ya, sebelum dilakukannya pemancangan silinder beton, dia ini dibor dulu. Nah kalau kalian lihat ya, yang di sisi tengah itu ada semacam bor. Jadi dibor dulu turun ke bawah seperti membuat kolom dulu ya. Habis itu barulah dimasukkan silinder beton ini. Saya sih bukan orang teknik sipil ya, saya sarjana hukum, cuma prediksi saya sih kenapa dilakukan pengoboran dulu baru dilakukan pemancangan silinder beton, agar meminimalisir namanya getaran teman-teman. Karena kita ketahui ya, di sisi kanan kiri ini merupakan perumahan, jadi kalau langsung main hantam aja turun ke bawah tanpa dibuatkannya kolom-kolom terlebih dahulu, maka kemungkinan besar itu akan terjadi getaran yang sangat kuat yang mengakibatkan retak-retak nanti rumah-rumah ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, sudah sangat rapi sekali, dan saya itu yang sedang di bawah pohon ya, sedang meneduh. Panas sekali ini sebenarnya teman-teman, saya ambilnya di jam 12 siang. Lagi trik-triknya ya, aduh. Dan kalau kita lihat di sisi kiri ini balok camping bib ya, yang warna putih ini namanya balok camping bib. Itu berfungsi untuk mengikat median dari silinder beton agar tidak terjadi pergeseran ketika ada getaran ataupun aliran deras di kali Cengkareng Drain ini. Ini muara Cengkareng Drain ya teman-teman, dan ini masuknya tupoksinya dari pemerintah pusat. Jadi di Jakarta itu teman-teman, untuk tupoksi pemerintah pusat itu ada 13 sungai, 8 pintu air, dan 4 kanal buatan. Salah satunya adalah Cengkareng Drain ini sendiri teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat progresnya sangat baik sekali ya teman-teman, sangat cepat sekali. Ini pengerjaan sekitar 4 bulanan, setahu saya 4 sampai 5 bulan. Sehingga kalau kalian lihat dari video ini sudah hampir selesai ya. Ini salut juga nih sama teman-teman pekerja di sini, sangat lincah sekali pengerjaannya, dan kualitasnya kalian nggak usah tanyakan lagi ya. Tangan-tangan insinyur dan para pekerja Indonesia ini sudah hebat-hebat semuanya ya, Masya Allah.
itu bisa dibuktikan salah satunya ataupun salah duanya, berarti dapat 8 teman-teman. Yaitu Stadion JIS dan sirkuit Formula E ya teman-teman. Itu salah satu karya anak bangsa yang luar biasa hebatnya ya, dan diakui oleh orang-orang di luar negeri sana. Dan di depan kita ini juga kapal tongkang ya, dan untuk di lebih kesananya lagi, maksudnya di seberang dari jembatan ini sebenarnya sudah selesai teman-teman, cuma memang di bibir muaranya ini, muara Cengkareng Dren ini memang baru dikerjakan di tahun ini teman-teman. Setahu saya ini dikerjakan di bulan Januari Februari deh kalau tidak salah teman-teman. Dan yes, masih sama ya di sini juga kalau kita lihat menggunakan silinder beton, dan juga di sisi kiri itu adalah kren, dan sisi kanan ini merupakan press hammer silinder beton teman-teman. Jadi dan di belakang dari press hammer ini ada sama ya, ada bornya juga, jadi tetap harus dibuatkan kolom-kolom terlebih dahulu agar mempermudah pastinya ya masuknya dari spun pel ini ataupun silinder beton ini, sehingga tidak kemana-mana ininya melajunya dari hasil dari hammer press cylinder beton ini teman-teman. Dan saya coba take off sedikit lebih tinggi ya, jadi kita bisa lihat kolomnya, dan sebentar lagi saya akan zoom masuk ke dalam, jadi kita bisa lihat sama-sama lebih telitinya. Dan Masya Allah presisi sekali ya teman-temannya, ini lurus sekali ini. Hebat ya pekerja Indonesia ini. Wow ya teman-temannya, lurus loh, nggak belok-belok ininya, arah dari silinder beton ini. Dan di situ kalau kita lihat ada helm putih ya, ini menandakan dantonnya kalau TNI ini dantonnya ataupun manajernya ya, yang mengarahkan para pekerja. Dan di bawah ini kalau kita lihat ya, di silinder betonnya di sisi kiri sekali itu semacam ada soket ya ataupun pengikat untuk agar air tidak rembes teman-teman. Jadi kemarin jujur ya, waktu pengerjaan di proyek ini saya sempat bertanya-tanya sebenarnya. Sekarang aku tanya sama kamu, potongan model apa rambut kamu itu? Kamu nanya? Iya, saya nanya. Bukan saya yang bertanya. Memang bukan. Kamu nanya-nanya, bertanya-tanya. Ini bocah obatnya entek apa ya? Kamu nanya rambut aku model apa? Nah itu, dari tadi aku pun nanya seperti itu. Ini kan dia bentuknya silinder, apakah tidak rembes airnya melalui sela-sela dari silinder beton ini? Ternyata di samping kanan kiri dari silinder beton ini ternyata itu ada semacam soket ataupun pengikat agar sela-selanya itu tidak bisa dialiri oleh air. Jadi tetap aman ya ketika ada air pasang naik, sehingga pertanyaan saya di otak ini terjawab juga. Karena saya bukan teknik sipil ya teman-teman, jadi agak memang masalah konstruksi. Oke, saat ini saya akan mengajak kalian menuju ke ujung muara dari Cengkareng Dren ini. Dan saat ini saya melihatnya dari bawah ya, ketika ngedrone airnya sedang surut. Jadi secara tidak langsung pastinya air ataupun pasir laut di pesisir ataupun muara dari Cengkareng Dren ini akan terlihat teman-teman. Dan di ujung sana kalau kita lihat banyak pohon mangrove ya, ini berfungsi untuk menahan pastinya ya gelombang laut ataupun air pasang laut ya, agar tidak terhempas masuk ke daratan pastinya. Dan juga pastinya bisa berfungsi untuk menyaring udara kotor ya, karena salah satu fungsi pohon itu untuk memfilter udara-udara kotor yang ada di sekitar kita. Maka dari itu yuk kita sama-sama rawat bumi ini, pohon-pohon yang ada di sekitar kita, jangan kita tebang-tebangin ya teman-teman.
agar bisa menyejukkan udara di sekitar perkotaan kita pastinya. Dan di sini juga kalau kita lihat di seberang sana itu merupakan pulau reklamasi ya teman-teman, dan Masya Allah ya, ini laut ditimbun sedemikian rupa sehingga terjadilah daratannya yang bisa kita tinggali. Dan di sini kalau kita lihat untuk daratan di pulau reklamasi ini sepertinya rumah-rumahnya masih siprit ya, masih sedikit, nggak terlalu banyak. Dan ini mungkin harganya sudah sudah gila-gilaannya, ini sudah pasti miliar-miliaran ya kayaknya di sini nih. Udah nggak ada di bawah 500 juta ini. Secara ini kita tinggal di atas laut ya. Cuma nggak takut tinggal di tengah laut begini, takutnya tiba-tiba ada air pasang laut yang cukup tinggi kan, sangat berbahaya sekali ya. Cuma pasti dari pembangunan ini sudah diantisipasi dengan baik pastinya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Karena kalau pemerintah sendiri berjalannya tanpa rakyatnya, pasti pembangunan itu akan berjalan pincang teman-teman. Karena berjalan itu membutuhkan 2 kaki, bukan 1 kaki. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.